Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livian. Dan di video kali ini kita akan membahas manfaat menikah dengan Raiden Shogun. Kalau yang di video kemarin yang lalu itu kita sudah membahas masalah soal apa saja manfaat menikah dengan Raiden A. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa saja sih manfaatnya menikah dengan bonekanya Raiden A ini atau Raiden Shogun ini. Dan ya sebelumnya saya meminta maaf dulu teman-teman karena seperti yang teman-teman tahu gitu ya, saya sekarang ini akhir-akhir ini kan jarang upload video gitu kan. Kalau dulu mungkin seminggu bisa 3 kali gitu kan, misal sampai 4 sampai 5 kali. Kalau sekarang kok jadi jarang gitu. Apakah hanya karena game Punishing Grey Raven? Saya rasa bukan hanya itu gitu ya, karena di game itu saya sudah mulai bisa untuk mengatur waktu gitu. Jadi kapan harus upload, kapan harus recording gitu ya, bikin rekaman, kapan harus main game. Ya alhamdulillah saya bisa melakukan itu gitu. Tetapi ada masalah yang lebih rumit, yaitu tentang masalah kesehatan. Jadi akhir-akhir ini dada saya ini sering sakit gitu. Sakitnya itu di dalam gitu kan, jadi bukan sakit kayak orang ditonjok gitu, bukan, tetapi lebih ke arah jantungnya gitu ya. Ya entah kenapa, ya semoga bukan COVID gitu ya. Jadi ya udahlah, itu saja. Semoga bisa dimaklumi kalau misalkan saya jarang-jarang upload video gitu, karena memang kondisi kesehatannya lagi nggak baik. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Inilah dia manfaat menikah dengan Raiden Shogun. Manfaat pertama jika kalian menikah dengan Raiden Shogun adalah Raiden Shogun ini kuat ngesek gitu. Ya ini masih belum dikonfirmasi secara jelas oleh pihak MiHoYo, tetapi kita bisa melihat ini dari penampilannya sendiri begitu. Yang mana biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kuat ngesek begitu. Di anime manapun maupun di manga maupun di game gitu, biasanya karakter seorang wanita yang biasanya mendominasi sesuatu gitu ya, itu adalah karakter wanita yang memang doyan begitu akan hal-hal yang bersifat seksual gitu. Khususnya jika memang kita melihat Raiden Shogun ini dari sisi bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat kejam begitu kepada rakyatnya. Ya nggak kejam-kejam amat sih, tetapi kan itu juga demi kepentingan negara ya, kan begitu. Tapi walaupun begitu, kita bisa lihat di sini mulai dari matanya, dari bagaimana dia memang sudah dewasa begitu ya, dari penampilan fisiknya itu dan lain sebagainya, kita bisa pastikan bahwa dia ini memang kuat ngesek. Berbeda dengan misalkan yang pembuatnya gitu ya, Raiden A itu yang mungkin sifatnya lebih ramah, lebih lembut dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya sifatnya lebih imut lah kalau si Raiden A ini. Sedangkan Raiden Shogun ini kan lebih galak gitu. Ya nggak masalah juga kan, karena memang tugas dia adalah pemimpin di lapangan gitu. Sedangkan Raiden A sebagai seorang creator atau sebagai pengatur strategi itu berada di balik layar, dan itu nggak masalah sama sekali. Mungkin kita akan bahas ini di video selanjutnya ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat berjanji kan untuk membahas tentang sistem pemerintahan seperti ini, tapi ya belum sempat. Ya sudahlah, mungkin kapan-kapan kita akan bahas lagi itu. Nah kemudian
apalagi yang misalkan membuat saya ini mengatakan bahwa Raiden Shogun ini kuat kesek begitu. Apakah hanya karena ia sudah dewasa kemudian ia otomatis kuat untuk seperti itu? Ya bukan hanya seperti itu saja teman-teman. Si Raiden Shogun ini juga memiliki fisik yang sangat kuat. Terbukti ketika pertemuan pertama kita gitu ya. Jadi waktu itu kan Thomas sedang diikat kalau nggak salah ya. Iya memang nggak salah sih, memang bener gitu ya. Saya ingat betul itu ya. Jadi Thomas sedang diikat, terus kemudian karakter kita mencoba menyelamatkannya, dan setelah itu kita berhadapan dengan Raiden Shogun. Dan di sana memang sangat sulit sekali itu ya menghadapi Raiden Shogun ini. Ya, dan alhamdulillah saya berhasil menang gitu dengan menggunakan Noelle, mengandalkan skillnya Noelle gitu yang bisa menyembuhkan kita gitu kan, bisa mengembalikan HP kita. Tetapi apapun itu, bahwa saya sendiri ketika mencoba untuk mengalahkannya, itu 3 karakter dari 4 karakter yang saya bawa itu mati semua begitu. Dan darahnya si Raiden Shogun ini hanya berkurang setengahnya. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya si Raiden Shogun ini. Itu kalau di pertarungan, bagaimana kalau di atas kasur ya, mungkin lebih kuat lagi daripada itu. Dan mungkin saja kalian yang akan ngos-ngosan, kalian yang akan kalah gitu, karena kekuatannya yang sangat luar biasa itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah kalian bisa mendapatkan kekuasaan, atau kalian setidaknya dekat dengan penguasa lah. Begini, kalau di dunia nyata atau di Jepang yang asli, atau bahkan di hampir di seluruh belahan dunia, laki-laki itu kan dipandang lebih kuat atau dipandang lebih hebat, ya kan, pokoknya lebih lah daripada perempuan. Sedangkan kalau di Inazuma ini justru kebanyakan pemimpinnya itu adalah perempuan gitu, atau mungkin yang nggak tahu lah hierarki sosialnya bagaimana. Pokoknya yang jelas perempuan ini berada di atasnya laki-laki. Kenapa bisa begitu? Kita lihat saja, misalkan Ayaka gitu kan, dia pemimpin klan di game ini loh ya, pemimpin klan atau pemimpin organisasi apa gitu ya, saya kurang ingat kalau yang itu. Kemudian siapa anak buahnya? Toma. Jadi Ayaka ini perempuan, dia jadi pemimpinnya, dan bawahannya Toma, laki-laki. Padahal kalau misalkan dilihat postur tubuhnya, harusnya kan Toma yang jadi pemimpin karena dia lebih tinggi, dia lebih gagah gitu, dan dia laki-laki gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin sistem hierarkinya di sana gitu ya. Atau mungkin pasukan pemberontak, siapa pemimpinnya? Kokomi, yang juga perempuan laki-laki begitu ya. Atau kita lihat shogun sebelumnya gitu, atau pemimpin sebelumnya. Siapa itu? Yaitu Makoto. Siapakah Raiden Makoto ini? Itu adalah saudara atau kakak dari si Raiden A. Itu jadi memang nggak tahu kenapa ini di Inazuma jadi perempuan tuh diangkat menjadi pemimpin, sedangkan laki-laki berada di bawahnya. Tapi ya bagaimanapun itu kan bukan urusan kita. Oh iya, dan satu lagi ada Kojo Sara yang menjadi pemimpin pasukan, dan itu pasukannya kebanyakan laki-laki yang dipimpin sama Kojo Sara itu. Jadi begitu begitu besar pengaruh seorang perempuan di Inazuma ini. Jadi kalian nggak perlu insecure kalau misalkan kalian ini laki-laki kok malah dipimpin sama perempuan begitu, kalau kalian tinggalnya di Inazuma begitu. Begitu pun sebaliknya, jika misalkan Raiden Shogun ini kalian bawa ke dunia nyata gitu, maka dia tidak lagi memiliki kekuasaan
karena kan kekuasaannya di Inazuma gitu ya, dan kalian bawa ke sini gitu dari isekai, kalian bawa ke sini, kemudian kalian ingin menjadi pemimpinnya, itu asalkan kalian bisa mencukupi kebutuhannya ya nggak masalah. Kan dunianya sudah berbeda gitu dengan aturan yang juga berbeda. Ya, oke, jadi itu saja lah ya. 2 manfaat menikah dengan Raiden Shogun gitu. Jadi yang pertama tadi adalah masalah seksual gitu, kemudian yang kedua adalah kalian bisa dekat dengan penguasa atau bisa mendapatkan jalan untuk mengontrol Inazuma. Jadi itu saja video hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.